Halo, ketemu lagi bersama saya dalam mata kuliah struktur data. Mari kita mulai. Kita perlu tahu apa yang disebut dengan struktur data. Struktur data sebenarnya adalah bagaimana kita merancang penyimpanan di dalam memori ketika kita membuat sebuah program untuk memenuhi kebutuhan dari user. Jadi seperti yang kita tahu bahwa ada data yang disimpan di memori dan ada data yang disimpan di hard disk. Maka struktur data ini adalah bagaimana menyusun desain penyimpanan program kita untuk dijalankan di memori, jadi bukan di hard disk. Yang pertama, materi dari struktur data adalah list. List di sini akan dipergunakan agar kita dapat membuat sebuah tempat penyimpanan yang lebih fleksibel, sehingga kita tidak perlu melihat array seperti yang ada di sini. Bayangkan kalau data kita ada jutaan, maka kita bisa membuat array seperti ini. Namun array yang secara ini disebut dengan kontigu, artinya sudah fix ya jumlahnya berapa. Ini juga tidak akan baik. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Akan lebih baik jika kita membuat tempat penyimpanan yang ketika butuh kita bisa menambahkannya, sehingga penyimpanan yang digunakan benar-benar sesuai dengan data yang ada. Nah, ini adalah bentuk dari list. Jadi kita bisa memanfaatkannya sebagai array 1 dimensi ataupun array 2 dimensi dengan alokasi sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya, materi di dalam struktur data adalah stack. Stack biasanya digunakan untuk proses kompilasi. Nah, kompilasi misalkan kita akan mendeteksi apakah kurung tutup yang dibuat sudah memenuhi. Caranya adalah ketika kurung buka dari if yang pertama ditemukan ketika dibaca, maka akan dimasukkan ke dalam tumpukan atau stack tanda if pertama. Kemudian ketika ditemukan tutup buka dari if kedua, maka dimasukkan if yang kedua. Ketika dibaca lagi dan ditemukan tutup buka dari if yang ketiga, maka dimasukkan if ketiga. Ketika ditemukan kurung tutup dari if yang ketiga, maka if ketiga ini akan dikeluarkan dari tumpukan, kemudian masuklah else ketika ditemukan kurung buka dari else, masuk. Kemudian ketika ditemukan kurung tutup lagi, maka else dikeluarkan. Ketika ditemukan kurung tutup lagi, maka if dikeluarkan. Ketika ditemukan kurung tutup lagi, maka if dikeluarkan. Nah, sehingga dapat ditemukan bahwa kurung tutup yang dibuat dalam program ini sudah sesuai dengan yang dibutuhkan. Manfaat stack juga bisa kita gunakan untuk membuat media pembelajaran seperti yang saya buat di CSPC. Kode dibaca, kemudian ditranslasikan menjadi gambar. Jadi pembacaannya seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian materi yang ada dalam struktur data berikutnya adalah queue. Queue ini perlu kita pahami karena dalam kehidupan nyata mungkin kita akan menemukan sebuah kasus mengenai antrian, misalnya antrian pesanan di rumah sakit, antrian dokter, antrian kamar di rumah sakit, atau bahkan di Prancis ada restoran yang membutuhkan antrian sekitar 3 bulan sebelumnya untuk mendapatkan tempat duduk di restoran itu. Jadi kita perlu memahami bagaimana mekanisme sebuah antrian jika suatu saat nanti kita membuat program yang membutuhkan pengaturan terhadap sebuah antrian. Materi berikutnya adalah mengenai pohon atau tree. Nah, ini biasanya digunakan untuk program-program yang menggunakan artificial intelligence ya,
Seperti misalnya ketika kita bermain catur dengan komputer, maka yang sebenarnya terjadi adalah komputer menggenerasi solusi-solusi yang bisa digunakan untuk memenangkan pertandingan. Misalnya, di sini ini mungkin pergerakan kita melangkah satu, maka komputer akan langsung menggenerasi solusi-solusi yang mungkin mengalahkan kita dengan menggenerasi mulai dari awal dia melangkah sampai langsung ke bawah sampai hasilnya di manakah langkah yang memungkinkan dia untuk menang. Secepat itu. Itulah mengapa kalau kita bukan ahli, ketika kita bermain catur dengan komputer, kemungkinan kita untuk menang sangat kecil. Berikutnya ini adalah pohon untuk menyelesaikan permainan tic-tac-toe, sama seperti catur. Jadi ketika kita melakukan langkah pertama, maka komputer akan menggenerasi semua langkah-langkah yang mungkin, kemudian sampai bawah menemukan hasil yang menang, maka dia akan memilih langkah itu, kemudian dia akan menjalankan langkah berikutnya melawan kita. Seperti itu. Jadi setiap kita melangkah, dia menggenerasi kemungkinan langkah untuk menang, kemudian dia memilih langkah itu, maka dia menjalankan giliran dia. Seperti itu. Jadi karena komputer cepat ya dalam memproses peluang-peluang yang mungkin. Kemudian pohon juga bisa digunakan untuk decision tree. Jadi pohon keputusan ini juga untuk ketika nanti kalian menggunakan artificial intelligence atau kecerdasan buatan di dalam sebuah program, kita bisa membuat pohon keputusan berdasarkan data-data yang kita punyai. Jadi ini pohon akan membuat akan menggenerasi jalan, lalu sehingga ditemukan sebuah hasil, sehingga komputer bisa memilih di mana hasil yang terbaik, jarak terpendek, dan keputusannya yang memiliki peluang terbaik. Nah, berikutnya juga bisa digunakan untuk membuat kategori. Nah, seperti ini. Jadi misalkan ada populasi penduduk, usianya berapa, sehingga kita bisa mencari seberapa kategori-kategori dari penduduk dengan identitas tertentu. Tidak perlu mencari semuanya. Materi yang terakhir di dalam struktur data adalah graf. Bagaimana program menyimpan jalur dan simpul untuk biasanya dipergunakan untuk membuat peta, sejenis peta. Jadi penyimpanan dalam program untuk membuat peta biasanya menggunakan graf. Ini secara tidak cukup detail, dan ini peta ketika cukup detail. Ini penyimpanannya menggunakan graf. Demikian manfaat dari struktur data. Terima kasih.